Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Armiati, dosen keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pemberian terapi penguapan atau inhalasi nebulisasi. Sekarang kita akan bahas tentang inhalasi uap dengan atau tanpa obat. Definisi inhalasi uap dengan atau tanpa obat adalah menghirup uap dengan atau tanpa mengandung obat yang nanti akan masuk ke saluran pernapasan. Ada beberapa tujuan dilaksanakannya inhalasi uap ini. Yang pertama adalah membuat dahak atau sekret di jalan napas menjadi mudah dikeluarkan, kemudian jalan napas menjadi longgar atau lega, lalu selaput lendir atau membran mukosa saluran napas juga menjadi lebih lembab dan juga mengatasi gangguan pernapasan. Tujuan berikutnya adalah untuk memobilisasi atau menggerakkan sekret atau dahak dari jalan napas, kemudian merilekskan atau melonggarkan jalan napas, lalu untuk sebagai terapi pada peradangan atau inflamasi saluran napas, dan kemudian juga sebagai tindakan atau treatment pemberian obat kelainan pada pasien dengan masalah pernapasan. Adapun indikasi ataupun kontraindikasi, yang pertama indikasinya adalah terapi inhalasi ini diberikan untuk pasien dengan permasalahan penyempitan jalan napas seperti asma, kemudian pasien dengan penumpukan sekret atau lendir yang berlebih di jalan napas, misalnya pasien dengan infeksi atau inflamasi paru, kemudian pasien dengan kelainan pernapasan lain yang membutuhkan treatment obat-obat pengencer dahak ataupun obat-obat yang melebarkan bronkus yang bisa diberikan melalui inhalasi. Adapun kontraindikasinya adalah bahwa inhalasi ini tidak bisa diberikan pada pasien-pasien dengan hipersensitivitas atau alergi pada obat-obatan golongan kortikosteroid atau golongan yang nanti akan masuk ke pernapasan, seperti kortikosteroid, kemudian juga golongan antiinflamasi, kemudian juga bronchodilator. Pasien yang ada alergi itu maka tidak sebaiknya diberikan terapi ini. Selanjutnya kita akan sampai pada peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk tindakan inhalasi dengan nebulisasi. Yang pertama, kita harus siapkan alat ini, namanya nebulizer. Nah, di sini ada masker, ya, ada masker yang nanti maskernya itu bentuknya seperti ini. Obat dalam bentuk cair nanti kita masukkan ke sini, lalu kita akan sambungkan seperti ini. Nah, di sini ada selangnya. Nah, ini nanti atau penghubungnya, ini nanti yang akan kita hubungkan ke ke sini. Kita akan hubungkan ke sini. Kemudian ini nanti ada kabelnya akan terhubung ke listrik. Nah, ini tombol on off-nya. Nah, bagaimana kalau seperti kondisi listrik mati, apakah tidak bisa kita pakai? Ini bisa kita pakai dengan catatan ada oksigen, ya. Jadi ada oksigen yang masih berisi. Nanti ini selang ini kita hubungkan ke oksigen. Nanti oksigen atau listrik itu akan merubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Oke. Baik, berikutnya kita perlu siapkan juga perlak untuk nanti kita letakkan di dada pasien untuk melindungi pasien. Kemudian kita siapkan obat sesuai dengan yang diresepkan dokter. Misalnya tujuannya untuk melonggarkan jalan napas saja, maka kita bisa siapkan seperti ini. Misalnya ini golongan bronchodilator, ya. Kemudian juga kita harus siapkan aquabides ini untuk mencampur, ya. Lalu kita siapkan suntikan atau spet ini untuk nanti memasukkan obat ke dalam alatnya. Nah, ketika tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak atau memobilisasi sekret, maka kita juga bisa tambahkan obat seperti ini, golongan sekretolitik atau mukolitik, yang gunanya untuk melisiskan atau menghancurkan dahak supaya dia bisa keluar dari jalan napas. Kita juga bisa siapkan pot sputum yang sudah berisi desinfektan. Ini terutama kalau tujuan kita adalah untuk memobilisasi sekret. Nanti di akhir inhalasi pasien akan batuk efektif dan dahaknya itu akan dibuang ke dalam dalam pot sputum berisi desinfektan. Kemudian kita juga perlu siapkan
tisu untuk nanti membersihkan area wajah pasien. Jadi ketika kita berikan terapi penguapan nanti akan timbul partikel uap air di wajah dan kita perlu bersihkan. Kita harus siapkan gelas berisi air hangat matang untuk diminum pasien. Kemudian jangan lupa kita juga disiapkan bengkok ya ini atau nirbiken untuk nanti membuang sampah dari pasien. Lalu jangan lupa untuk evaluasi kita perlu siapkan alat ini, stetoskop. Berikutnya kita sampai pada prosedur pelaksanaan. Pada prosedur pelaksanaan terdiri dari 3 fase, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Di prosedur itulah kita akan melakukan tindakan pada pasien, kemudian melakukan terminasi dan juga melakukan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Saya dengan Suster Yuni yang siang ini bertugas merawat Ibu. Sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa siang ini Ibu mendapatkan terapi inhalasi, yaitu pemberian obat melalui uap. Untuk keselamatan pasien, bisa sebutkan nama Ibu siapa? Oh, Bunike. Baik, bisa sebutkan tanggal lahir Ibu? Oke, baik. Bisa sebutkan alamat Ibu? Oke, baik, saya cek identitasnya dulu ya, Bu. Oke, baik, Bunike 30 tahun ya. Oke, baik, Bunike, saya ulang kembali. Saya siang ini akan melakukan terapi inhalasi karena Bunike tadi hasil pemeriksaan mengeluh sesak napas, kemudian jalan napasnya juga karena jalan napasnya menyempit. Nah, sekarang saya akan memberikan terapi inhalasi dengan pemberian obat melalui penguapan. Prosedurnya nanti saya akan memasangkan perlak di dada Ibu, kemudian saya akan memberikan obat melalui ini alat. Nanti saya akan hubungkan ke mesin. Ya, kemudian di sini nanti akan saya berikan obat. Kebetulan Ibu obatnya adalah untuk melebarkan jalan napas, yaitu ini namanya bronkodilator ya. Obat ini nanti akan kami masukkan ke sini, Bu. Akan kami masukkan ke sini, kemudian nanti ini akan kami sambungkan ke mesin. Kemudian nanti mesinnya ini akan kami hidupkan, akan terjadi timbul uap. Nah, uapnya nanti akan dihirup. Nah, ini nanti akan kami pasangkan di wajah Ibu. Jangan takut, nanti dihirup saja pelan-pelan, ya, sampai habis, sampai obatnya habis, ya. Begitu. Ibu bisa dipahami penjelasan saya? Oke, baik. Bisa kita mulai, Bu? Oke. Baik, terima kasih. Kalau Ibu bersedia untuk dilakukan tindakan, sekarang saya akan izin mencuci tangan dulu ya, Bu. Oke. Ibu posisinya sudah nyaman seperti ini, sudah enak ya setengah duduk seperti ini ya. Ini posisinya memang kita atur setengah duduk seperti ini biar Ibu tidak sesak napas, biar nanti lebih mudah prosedurnya ya. Sekarang saya akan siapkan obatnya dulu ya. Ini Bu obatnya, Ibu dapat obat bronkodilator. Dan ini akan dicampur dengan aqua ya. Oke. Coba saya tes dulu. Oke, baik, ini alatnya berfungsi, uapnya sudah keluar ya. Nanti ini akan mulai saya pasang di wajah Ibu. Ibu tenang saja ya. Dihirup pelan-pelan melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Nggak usah takut ya. Ini isinya obat supaya nanti jalan napas Ibu menjadi longgar dan sesaknya berkurang ya. Nah, nanti
saat ini uap ibu hirup mungkin akan ada air atau embun di wajah ibu, nanti akan saya bersihkan ya. Nanti akan timbul rasa haus, barangkali ingin minum, ibu sampaikan saja. Kalau terasa kurang nyaman, ibu sampaikan saja ya. Bisa kita mulai, Bu? Oke, baik. Saya izin untuk memasang masker ini, tapi sebelumnya saya akan pasang perlak dulu ya. Mohon izin ya, Bu. Oke. Baik, mohon izin saya akan pasang maskernya. Oke. Apakah sudah nyaman, Bu? Oke. Baik, sekarang kita akan hidupkan mesinnya. Ibu tenang. Sekarang kita berdoa dulu. Ibu bisa baca doa sesuai dengan keyakinan Ibu. Silahkan berdoa. Saya akan hidupkan mesinnya ya. Oke, kita mulai ya, Bu. Oke. Ya. Baik, Ibu dihirup saja, tenang ya. Ya, rasakan pelan-pelan, tarik nafas dalam. Ya. Prosedur ini kita lakukan sampai air yang ada di dalam masker ini habis, kemudian uapnya juga berhenti. Nah, begitu berhenti maka kita melepas ini dari pasien. Oke. Oke, Ibu, ini obatnya sudah habis. Bisa saya matikan ya? Oke. Mohon maaf, saya izin melepas dulu. Oke. Baik, ini kita bersihkan masker yang mengarah ke pasien dengan alkohol swab atau kapas alkohol biar tidak terjadi penyebaran mikroorganisme sebelum kita simpan di ruangan ya atau di tempatnya. Baik Ibu, ini saya bersihkan dulu wajahnya ya, ada bekas-bekas airnya. Kemudian Ibu bisa minum dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini saya akan lepas dulu ya. Oke. Baik, Ibu, obatnya sudah saya berikan. Tadi sampai habis. Sekarang bagaimana rasanya? Apakah masih sesak atau sudah agak berkurang, agak membaik? Oke, baik ya. Alhamdulillah kalau sesaknya sudah berkurang. Nah, sekarang saya akan coba pastikan, saya coba periksa apakah jalan napas Ibu sudah benar-benar longgar atau masih ada masalah ya. Saya izin untuk memeriksa dada Ibu ya. Mohon maaf, Bu. Saya tarik nafas. Ya. Ya. Baik Ibu, alhamdulillah bunyi nafas Ibu yang tadinya menginya kencang sekali sekarang sudah agak berkurang ya. Jadi nanti Ibu bisa istirahat dulu. Ini saya akan bereskan peralatan dulu. Saya akan kembali ke belakang. Nanti jam 10 saya akan ke sini lagi sesuai dengan kontrak kita sebelumnya bahwa kita akan belajar bersama tentang perawatan asma di rumah ya. Nanti saya akan memberikan informasi, memberikan edukasi tentang perawatan asma di rumah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Oke, baik, cukup. Terima kasih atas partisipasinya dan kooperasinya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Saya mohon izin undur diri dulu ke ruangan. Saya bereskan peralatan untuk saya nanti kembali ke sini lagi. Saya izin saya bereskan dulu ya, Bu. Mohon maaf, ini saya tutup dulu.
Baik Ibu, begitu saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Baik, ketika kondisi darurat, ketika mati lampu atau kondisi bencana, maka kita tidak bisa menggunakan listrik untuk merubah partikel air, obat dalam bentuk cair menjadi uap. Maka kita bisa gunakan oksigen yang ada di ruangan ataupun oksigen portable yang tersedia. Caranya adalah masker inhalasi yang sudah kita isi obat, selainnya kita langsung hubungkan ke oksigen seperti ini. Ini kita hubungkan ke sini, kemudian kita coba tes, naikkan 6-8 liter. Ya. Air ini akan dirubah menjadi uap seperti ini, ya, akan keluar uap seperti ini. Baik, kemudian kita matikan lagi. Lalu kita pasangkan di pasien, baru kita hidupkan lagi. Mohon maaf Ibu, saya pasangkan maskernya dulu. Oke, setelah tepat terpasang seperti ini, baru kita nyalakan, naikkan oksigennya. Baik, kita lihat di situ obat dalam bentuk cair dirubah menjadi uap, kemudian uapnya itu yang akan dihirup oleh pasien. Hal yang perlu kita perhatikan dalam evaluasi keberhasilan tindakan inhalasi adalah yang pertama, kita harus catat frekuensi napas, keteraturan, dan irama pernapasan. Kemudian kita juga harus kaji atau evaluasi bunyi napas dengan melakukan auskultasi paru dan dada. Kemudian berikutnya adalah kita perlu mengevaluasi respon pasien selama dan setelah dilakukan tindakan inhalasi. Lalu juga kita harus mencatat waktu pelaksanaan tindakan, kemudian obat apa yang diberikan, dan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Yang terakhir, ketika pasien ini mengalami permasalahan dengan penumpukan dahak dan tujuan inhalasi kita adalah untuk mengeluarkan dahak, yang kemudian pasien itu bisa batuk efektif, mengeluarkan dahak, maka kita perlu catat dan kita perlu evaluasi apakah dahaknya bisa keluar, kemudian karakteristik dahak atau sputumnya atau sekretnya itu seperti apa, warnanya, kemudian bentuknya seperti apa. Semua itu kita dokumentasikan dengan benar sebagai bukti legalitas tindakan keperawatan kita.